atiqul hajja wal umrata lillah. Dan hendaklah kamu sempurnakan hajimu dan umrahmu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu pentingnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayatnya pun melapisi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan hendaklah kalian berbekal, sesungguhnya perbekalan berhaji itu adalah yang terbaik adalah ketakwaan. Karena itu pada siang hari ini persis manasik ini membangunkan memori dan spirit kita sedang berada di tanah Arafah, yaitu peristiwa puncak Al-Musna, Arafah, Musdalifah dan Mina, dan sebentar lagi wukuf di Arafah nanti ketika tanggal 9 Zulhijjah yang sesungguhnya. Karena itu kesadaran tadi saya menyimak tadi Bapak, ketika ada ibu-ibu yang kemudian naik kursi roda, kemudian bapak yang digolong mengingatkan almarhumah ibu saya dan ayah saya, bukan karena pakai kursi rodanya, tapi di usia-usia seperti itu. Mengapa kita terpanggil ini? Bapak Ibu sekalian, daftar antrian haji nasional kita itu 5,4 juta orang. Antrian tertinggi itu adalah di Sulawesi Selatan, di Bantaeng, itu 49 tahun. Jadi begitu kita punya mantu, kira-kira 2 bulan misalkan ada tanda-tanda mulai telat, kemudian langsung nanti kita daftarkan 49 tahun yang akan datang. Kalau tadi kata Pak Jawari, BDI ini alhamdulillah agak pendek, 34 tahun. Karena itulah haji itu, kata Allah, haji itu panggilan. Gak semua orang dipanggil dan gak semua yang dipanggil itu dimampukan. Tapi ketika Allah sudah menyatakan, hai hambaku kalian kupanggil, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku hadir memenuhi panggilanmu, maka seluruh kesulitan apapun, baik fisik, material, kemudian kondisi sakit, maka Allah mampukan, Allah jalankan kemudian. Itulah at-taqwa haruna, ketakwaan itu. Karena itu atas nama pimpinan Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh, pimpinan Musad Muhammadiyah, mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPH dan juga pimpinan wilayah Aisyah Yogyakarta atas KBU Aisyah ini yang menyelenggarakan manasik haji kolosal. Inilah satu-satunya di muka bumi. Kenapa saya sebut satu-satunya di muka bumi? Kalau di tempat lain, manasik kolosal itu ya di asrama haji, ya di tempat satu tempat. Tapi bapak-bapak dihadirkan alam memori dan the real haji itu, kemudian ini adalah di Arafah. Nanti setelah khutbah wukuf Arafah, kira-kira guru Bisamsi anggap seperti itu, geserlah ke Musdalifah, mabit di sana. Cuma kita nggak mabit Pak, kalau kudanan kan repot. Maka dibawa ke sana. Setelah itu kemudian dibawalah ke Mina. Jadi dimulainya pun persis. Tadi saya tanya sama Pak Wandi, Pak Haji ini ada, Pak kita mulai kenapa kok di lapangan Imogiri? Ini posisi sebelah timur. Nanti kemudian geser ke arah barat dikit sana. Nanti itu adalah di lapangan berikutnya. Itu nanti posisi di Musdalifah. Kemudian nanti geser ke sana lagi. Titik lagi itu adalah nanti di Mina. Di barat baru kemudian ke puncak. Makanya kita di sini Arafah, kita diajak untuk mengenal jati diri kita. Enggak pangkatnya apapun, enggak penting pangkat itu di hadapan Allah. Pangkat tertinggi itu adalah at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya pernah hadir Pak, apa tuh memenuhi haji undangan Raja Abdul. Itu salah seorang menteri pada zaman Pak SBY. Dari pelataran itu turun untuk tawaf, enggak berani Pak. Masuk kan? Karena nyempul. Saya bilang Pak, kalau Bapak menunggu tawaf ini kosong, nanti jam 1:30. Sekarang di sini tunggu nanti 1:30. Tapi Allah menjamin udkhuluha aminin, masuklah kamu di area ini, pasti Allah akan memberikan rasa aman. Aman pasti dijamin. Caranya apa? Kaki begitu bisa turun satunya bisa, itu artinya nyaman, ikuti. Makanya namanya tawaf. Dan tawaf itu ini selalu berada Ka'bah di sebelah kiri. Apa maknanya? Maknanya bahwa kita hidup ini 24 jam berputar, memenuhi dari satu panggilan ke panggilan. Satu panggilan Allah adalah dari adzan ke adzan. Maknanya adalah ketauhidan, kita tidak boleh pernah bergeser dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ingin diajarkan. Sehingga kita semua mengenal siapa dari kulal panggilan jadi sinten kita semua akan kembali kepada Allah. Itulah yang ingin dididik melalui manasik ini.
Kemudian dibawa ke Musdalifah. Apa Musdalifah? Musdalifah itu adalah alam kesadaran, negeri kesadaran. Ketika kita diminta oleh Allah di Arafah sudah mengenal jati diri kita, dibawa ke Musdalifah, diharapkan kita sudah menyadari siapa posisi diri kita. Dan ketika sudah menyadari posisi kita, maka Allah menggeser di jangan lama-lama, karena sudah negeri kesadaran, dibawalah ke Mina. Apa maknanya? Mina itu adalah negeri mengharapkan menempuh cita-cita. Apa cita-cita kita? Cita-cita kita adalah ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jaza illal jannah, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pas untuk dirinya, kata Allah melalui lisan Rasul, kecuali tempatnya adalah surga. Karena itulah ketakwaan kita ikhlaskan, maka kita sanggup, kita rasa syukur. Kenapa kita syukur? Dari 5,4 juta orang di Indonesia, warga yang ikut dalam KB ini 1.200 yang dipanggil tahun ini. Ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Maka kita sempurnakan dari rangkaian-rangkaian kita tadi itu. Karena ini sudah azan dan seterusnya, tentu kami tidak baik untuk memperpanjang supaya nanti ada khutbah wukuf di Arafah. Kalau di sini Bapak tidak akan bisa berdiri air mata. Tapi ketika di Arafah, Pak, di dunia ini ada waktu, ada al-awqatul mustajab, ada waktu-waktu yang mustajab. Ada amkanul mustajab, ada makan, ada tempat-tempat yang mustajab. Di Arafah, Pak, kalau Bapak datang ke sana seperti umroh, di luar tanggal 9-10 tidak akan menetes air mata. Tapi begitu sudah yaumut tarwiyah, setelah sunnah Mina, misalkan Nabi di Mina kemudian dibawa ke Arafah, ya rata-rata jamaah kita mayoritas didorong langsung ke Arafah, baru menginjak di Arafah tanggal 9 pagi, tidak kita perintahkan air mata kita mendetes. Kita sadar, ya Allah, saya datang ke sini tidak minta apa-apa kecuali hanya meminta ampunan dan rahmat-Mu. Karena itu Bapak, bulan Panjenengan saya mendoakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan sedaya yang dalam keadaan sakit, belum sakit, atau usia undur dan seterusnya, mudah-mudahan punya keyakinan yang kuat meminta kepada Allah dan Allah memberikan kesehatan Bapak itu semua sehingga nanti bisa menyempurnakan amaliyah amanah ibadah haji di tanah suci dalam keadaan sempurna dan bisa menyelesaikan semua dalam keadaan sehat walafiat kembali dan kita kembali ke tanah air. Bapak Ibu dan sekalian, mohon maaf saya tidak bisa memperpanjang. Tadi saya dibisiki oleh Pak PDN tadi yang sambungan. Inilah Pak repotnya kalau Ustadz ditanya itu mesti harus kemudian fikihnya harus dikeluarkan. Pak, bagaimana kalau jamaah Bantul ini apakah zuhur ini bisa ikut jamaah untuk sholat zuhur dengan asarnya? Padahal kan kami ini kan wilayah Ahlul Qaryah di tempat ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jumhurul ulama al-a'imah al-madzhab 4 madzhab arba'ah menyatakan salah satu yang mendapatkan rukhsah orang boleh melakukan jamak itu adalah ilah. Alasan yang pertama adalah lil safar, karena bepergian. Itu alasan yang mujmal, yang umum, semuanya itu disepakati para ulama. Tetapi ini bukan berarti tunggal. Karena ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Itu Nabi SAW pernah melakukan sholat jamak. Bukan kotor, saya ulangi. Telah melakukan sholat jamak duhur dengan asar biwairi udrin, tanpa adanya udzur. Karena itulah kemudian ada beberapa ulama, misalkan di sini ada ulama, misalkan pendapat Ibnu Munzir, Al-Qadh, Asy-Syaikh, kemudian Al-Marwazi, kemudian dari mazhab Maliki, dan kemudian Ibnu Sirin dan Rabi'ah, dan kemudian di dalam kitab Majmu' dan kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan bahwa kalau ada satu kegiatan atau ada satu urgensi kepentingan yang mendesak, yang kemudian nanti misalkan melaksanakan ada tinggal kesulitan, ada masalah, maka boleh, sekali lagi saya katakan, boleh menjamin, misalkan karena kegiatan organisasi kayak seperti ini padat dan tidak mungkin tempat sana, boleh menjamak duhur dan asar. Sekali lagi boleh, bukan mengkosor. Saya tidak mengkosor, menjamak duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat itu boleh menjamak. Tapi para ulama yang mengatakan kebolehan itu, jaiznya itu dilarang menjadikan kebiasaan. Artinya hanya sekali tempo yang memang tidak mungkin,
karena konteks Nabi tadi itu. Jadi ojo ngantos kemudian, wah ini boleh Pak Syekh, berarti besok lagi dilanjutkan, lanjut, nggak bisa. Hanya sekali karena hukum boleh tadi karena ada alasan tadi itu. Mohon maaf saya menjawab tadi itu karena tadi permintaan dari Pak Edi tadi itu ya dipesan Pak. Saya kemudian saya langsung browsing cari-cari pendapat dan memang yang salah satu pendapat. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ketika Nabi SAW melakukan sesuatu yang hanya sekali, itu artinya ada kebolehan tapi tidak boleh diulangi. Kecuali yang tadi emerging tadi itu. Jadi mengatakan kemawon jawaban keluar dari Pak Edi tadi itu menawi kawan tempat saya kok didorong seterusnya nanti saya ikut jamaah panggil dia monggo. Tapi kalau misalkan wah nanti saya di sana siapa Eri saya kayaknya nanti bisa mas di monggo. Tapi ada hukum yang menyatakan ya jujur kebolehan ketika ada al-masakko, tetapi yang tidak dibolehkan adalah dijadikan kebiasaan al-adat dan tidak boleh. Mekankan sambutan pulau atas nama LPAU, sekali lagi kami mengapresiasi kegiatan manasik haji kolosal ini yang diselenggarakan oleh KBU Aisyah Yogyakarta, dan Bapak Ibu sekalian bersyukurlah dibimbing oleh tenaga-tenaga profesional yang ahli dan cermat dan teliti. Karena itu yang paling akhir saya pikir berpesan juga sebagai orang yang pernah alumni di sana juga, haji itu yang pertama hanya modalnya 3S. Apa itu Pak? Sabar, sabar, sabar. Sabar mengantri, ketika nanti antri mandi, ketika ada kawannya Pak, boleh kayak Pak Kode otomatis bersilakan. Sabar nanti ketika wah ini mau jamarot Pak antri, sabar. Ketika di Masjid Tarawih, ketika nanti pendek kata semua isinya adalah astagfirullah begitu pesan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, sabar, sabar dan sabar. Dan sabar itu adalah innallaha yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Termasuk para tadi ada Pak kita tadi kepala rombongan. Ini memastikan seluruh rombongan ini dipastikan nggak tercecer, nggak terselip. Kepala regu maksudkan. Dan ada stop regu juga. Semua kita ini bersaudara, semua kita kata Rasul kunu ibadallah ikhwana, jadikan kami semua ini sebagai saudara semua. Kita semua ini saudara sesama jamaah haji yang dibimbing oleh KBU Aisyah. Mudah-mudahan Allah berikan kuatan sampai nanti pelaksanaan di tanah suci sana lancar semua, panjang sedaya diparingi sehat walafiat dan saged meraih haji ingkang ngajari haji ingkang mabrur. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ziyad, Ketua LPAU Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Ketua LPAU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Muhammad Ziyad MA, berakhir pula prosesi seremonial pembukaan manasik kolosal KBU Aisyah SDI. Dan acara yang terakhir adalah penutup, namun sebelum penutup mohon maaf atas segala